Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ketiga triwulan 4 tahun 2023 berjudul Mendengar Suara Tuhan. Diceritakan oleh Elijah dari Kamerun. Suatu malam, ayah meminta Elijah yang berusia 7 tahun untuk memijat leher dan bahunya sebelum tidur di Kamerun. Leher dan bahu ayah sering terasa sakit dan pijatan itu membuatnya rileks dan merasa lebih baik. Elijah senang membantu ayah dan dia sering memijatnya sebelum tidur. Tetapi bola lampu di ruang tamu redup dan Elijah tidak dapat melihat dengan baik. Jadi ia berlari ke kamar tidurnya untuk mengambil senter. Saat Elijah memasuki kamar tidurnya, lampu mati, gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia merasakan angin kencang bertiup melalui jendela yang terbuka. Kemudian dia mendengar suara, "Elijah, Elijah, Elijah," kata suara itu. Elijah tidak mengenali suara itu. Itu bukan seorang pria. Itu bukan seorang wanita. Suara itu seperti suara laki-laki dan perempuan yang bercampur menjadi satu. Elijah sangat ketakutan. Dia berdiri diam seperti batu. Dia bertanya-tanya siapa yang memanggil namanya. Perlahan-lahan, tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras, dia bertanya, "Siapa itu?" Suara itu menjawab, "Ini aku." Tetapi Elijah masih tidak tahu siapa itu. Dia sangat takut sampai-sampai dia lupa berdoa. Kemudian dia mendengar suara lain. "Jika kamu tidak dapat menemukan senter, kembalilah agar kita dapat berdoa bersama," kata suara itu. "Hari sudah malam dan kamu harus tidur." Elijah mengenal suara itu. Itu adalah ayah. Ia tidak merasa takut lagi. Seketika itu juga lampu kembali menyala. Elijah melihat ke sekeliling ruangan dan segera melihat senter di lantai ditutupi oleh sebuah kemeja. Dia mengambil senter itu dan kembali ke ruang tamu. "Sudah terlambat untuk dipijat," kata ayah. "Kamu bisa memijatnya besok pagi." Ayah tidak menyadari bahwa Elijah sangat tenang ketika dia berdoa. Elijah tidak memberitahukan tentang suara itu. Ia beranggapan bahwa ayah tidak akan tertarik. Saat naik ke tempat tidur, Elijah merasa sedikit takut. Ia teringat Mazmur pasal 23 dan ia mengulanginya dalam ingatannya. Dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Setelah menyelesaikan Mazmur ini, Elijah tertidur. Dia tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Elijah menceritakan tentang suara itu kepada ibunya dan ia segera berdoa bersama. "Tuhan," katanya, "Engkaulah yang mengetahui apa yang terjadi, dan Engkaulah yang mengetahui suara yang memanggil Elijah. Saya ingin Engkau melindunginya karena Engkaulah batu karang yang kokoh.
berdirilah melawan roh-roh yang tidak menghormati engkau. Dalam nama Yesus, amin. Elijah tahu bahwa suara itu tidak akan memanggil namanya lagi, dan memang tidak. Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka sekolah gereja Masai Advent hari ke-7 di negara asal Elijah, Kamerun, di mana anak-anak dapat belajar tentang Tuhan. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.